Om Swastiastu. Selamat malam semeton Hindu senusantara dimanapun Anda berada. Kembali saya Komang Priyambada menjumpai Anda semua untuk memberikan beberapa update lagi tentang pergerakan yang sekarang kita mulai sebut mengarah pada pemurnian PHDI, pemurnian Hindu yang ada di Nusantara. Kenapa kita sebutkan pemurnian? Semeton pasti sudah sangat paham intensitas kita 2 tahun terakhir ini adalah mengupayakan agar aliran transnasional yang tidak sesuai dan tidak sepaham dengan Hindu di Nusantara bisa keluar dari Hindu. Itu tujuan kita pertama. Nah, pemurnian ini bergerak bergulir bak bola salju yang semakin banyak orang sadar, kalaupun tentu tantangannya juga semakin besar. Karena tentu diimbangi dengan perlawanan-perlawanan di segala lini. Nah, kita sebut pemurnian Astungkare beberapa hari ini, semeton-semeton yang ada di Bali terutama, pasti membaca berita tentang terbentuknya Sabekerte yang Astungkare dipimpin oleh Ide Paridempu Acarinanda sebagai Dangkerte, sebagai ketuanya, adalah sebuah rasa syukur kalau saya melihat. Ya. Karena ikut pula sekarang sebagai wujud nyata para sulinggih kita untuk ngajegang restu Bali. Itu yang pertama. Yang artinya apa? Kita menaruh harapan yang sangat tinggi ajeng ide para sulinggih, ide Acarinanda, selamat atau ide atas kalau boleh dibilang ngayah jabatan puniki. Ini adalah tentu jabatan yang penuh tantangan karena tugas utama nantinya untuk yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat yang saat ini terombang-ambing cara satwa bidan yang niki yang gelem kije ni ke ngererah balian merab lalang tapi merab duk. Nah, jadi atap ilalang atau atap ijuk dikategorikan zaman dulu, cerita untuk saya waktu kecil adalah balian atau dukun atapnya lalang, itu balian putih, atapnya duk balian hitam. Jadi kita mau minta obat kemana? Nah, ini adalah fenomena yang selama ini terjadi. Umat melihat suling yang mana yang seharusnya kita dur, suling yang mana yang kita ikuti. Kita tentu sudah panjang lebar membahas di Mahasabe di Surabaya, lalu saya satu tim dengan Ide Acarinanda untuk bisa mengukurkan apa yang harus kita lakukan agar bisa lebih baik dan seterusnya. Tentu 2 tahun belakangan ini perjuangan pergerakan semeton-semeton di Bali yang saya acungi jempol tidak terhenti sampai sekarang. Hari ini saya pakai baju Bali Metangi. Ini adalah baju yang dibuat oleh semeton kita Taksu Bali yang diketuai Jero Mangkuwisna. Swastiastu Jero Mangkuwisna, salam Jakarta. Saya dapat hadiah baju ini dari beliau waktu beliau datang ke DPD, ke Badan Kehormatan DPD. Saya ikut juga dampingi bersama Pak Purnama Jaya, kami dikasih kenang-kenangan ini. Bali Metangi. Hari ini saya pakai sebagai wujud Bali Metangi dengan terbentuknya Sabekerte Dreste Bali, yang sekali lagi tujuan kita adalah bagaimana nanti organisasi ini memetakan
mana sulinggi Dresde Bali dan mana sulinggi yang tidak sesuai dengan Dresde Bali maupun Dresde Nusantara, tidak sesuainya mereka. Kemudian langkah yang harus diberikan adalah pencerahan kepada umat. Memang kalau yang bukan Dresde Bali, Dresde Nusantara, ya tidak semestinya diikuti sebagai sulinggi. Karena mereka tidak belajar dan tidak memproses sebagai seorang sulinggi. Saya langsung bilang organisasi namanya VPA, Veda Posana Ashram. Itu aja Nanda tahu persis, diskusi kita panjang sekali tentang hal tersebut. Bagaimana pencetakan sulinggi di VPA dilakukan. Ini mencederai seluruh proses kesulinggihan yang ada. Bisama PHDI tentang aturan sulinggi beberapa tahun silam sudah ada dan tidak diikuti dengan bagus. Justru nanti Sabekerta Dresde Bali ini harus membuat aturan tersebut sehingga PHDI nanti bekerja sama dengan PHDI dan MDA di Bali duduk bersama-sama membuat bisama tentang bagaimana sulinggi ke depan. Dan tidak bisa diutak-atik lagi. Karena yang membuat berarti seluruh sulinggi, komponen organisasi yang bertanggung jawab atas kesulinggihan di Bali dan Nusantara. Jadi ini adalah bentuk pergerakan pemurnian yang sudah terlihat semakin besar, semakin baik, semakin bagus arahnya berkolaborasi kita. Dan dukungan atas terbentuknya organisasi ini dari Pak Gubernur, Pak Wayan Koster, tentu kita harus acungi jempol karena beliau mendukung sekali pergerakan ini. Ini adalah langkah taktis dalam pandangan saya atau kami melihat. Kenapa? Karena dengan terbentuknya ini agar pergerakan upacara-upacara bersama MDA tetap bisa berlangsung, terutama sebentar lagi Nyepi dan seterusnya di Bali itu tidak ada putusnya tentang upacara-upacara yang ada di Bali. Sehingga tetap bergulir, tetap dijaga oleh para sulinggi Dresde Bali. Kenapa lalu tidak bersama PHDI Bali? Memang itu adalah langkah yang kami acungi jempol dari Pak Gubernur. PHDI di Bali nggak ada. Sampai kami membentuk nanti PHDI beberapa minggu ke depan ini, barulah ada PHDI Provinsi Bali dan PHDI di kabupaten kota. Yang hari ini saya bisa kasih cerita atau berita, paling tepatnya pendek saja bagaimana semeton kami, Pak Wayan Bagiatu dan Pak Edi Alit Widiana, sudah bertemu rapat dengan komponen umat Hindu, tokoh-tokoh di Tabanan, karena memang dijadwalkan hari ini dan hasilnya hari ini sudah bisa dibilang Tabanan terbentuk. Jadi tinggal yang belum memberikan update sekarang ini adalah Jembrane dan Bandung untuk secepatnya memberikan update sampai di mana. Sudah di atas 50% semestinya, yang lain sudah 80-90%, ada yang udah 99% yang minta tolong dilantik kami, cuman begitu. Jadi sudah lengkaplah ini. Jadi klop antara para sulinggi kita atau suksema itu para sulinggi Sarang Sami, Dresde Bali dan Bali, dan juga tentu akan menjadi acuan buat sulinggi-sulinggi lian Dresde Bali yang ada di luar Bali. Lalu prosesi dari pembentukannya itu tentu didukung oleh Pak Gubernur, itu tentu adalah tindakan yang sangat-sangat bagus, dan pengakuan bahwa tidak adanya lagi PHDI di Bali itu adalah pemurnian yang sangat bagus, karena kami melihat juga tidak murni mereka bergerak sebagai PHDI. Jadi mari kita tinggalkan dan kita ganti semuanya. Pesan saya untuk hal tersebut, jangan
berpikiran bahwa ini merebut kekuasaan. Saya akan ada cerita yang lain tentang hal tersebut. Tidak ada, ini adalah memurnikan PHDI. Jadi langkah ini adalah memurnikan PHDI, memurnikan Dresta Bali itu sendiri, murni kembali. Dan kita sudah pernah 20 tahun lalu membuat PHDI campuran sekali lagi, tapi kita tidak semua bergerak. Tidak ada organisasi-organisasi yang menjaga, mendorong, ikut bergerak semuanya. Tapi kita biarkan waktu itu beberapa tokoh umat kita bersama Sulinggih yang terpisah dari PHDI-nya, sehingga dengan gampang hilang. Orang Kapur Barus, wanginya langsung hilang. Tidak akan terjadi saat ini. Tidak akan terjadi dengan umat yang memang sudah ngeh seperti Kapur Barus, itu tidak akan terjadi. Mari terus bergerak, apapun yang harus kita lakukan, tuntaskan sampai selesai murni. Itu baru generasi yang mampu memberikan, mewariskan Hindu Dresta Bali, Dresta Nusantara untuk yang di luar Bali, saudara-saudara kita, yang baik yang di Jawa, di Tengger, maupun Sulawesi, di Kalimantan, Kaharingan, dan lain-lain. Ini adalah proses pemurnian. Tidak lagi ada Hindu itu yang bilang Hindu KTP-nya tapi menyembah manusia, lalu caranya dengan caranya dia sendiri tapi tetap ngaku Hindu. Tidak ada lagi ke depan. Biarlah mereka itu KTP-nya ganti, silakan, KTP-nya harus terganti mereka. Jadi biarlah mereka ikut aliran kepercayaan sendiri. Itu akan jauh lebih baik, lebih murni kita. Ya. Kalaupun beberapa orang bijak atau sok bijak, saya bilang, wih benar, becenik laga megut-gut, kecil, murni, jauh lebih bagus. Daripada sok bijak, gede, tapi digerogoti dari dalam, hilang beberapa tahun lagi. Itu coba lihat. Lihat itu yang ancok-ancok, bubur kacang hijau. Ini adalah cara-cara yang sudah dilakukan dengan sangat masif yang harus kita kupas, habisin. Itu. Nah, itu semeton. Lalu bicara perebutan kekuasaan. Ini hal yang lucu juga. Hal yang lucu terjadi di Jawa Barat. Semeton Hindu di Jawa Barat. Kami mengeluarkan SK kepada kepengurusan PHDI Provinsi Jawa Barat yang sekarang ada, karena mereka Lokesabel tahun 2019 akan berakhir 2024 tentunya. Sekarang masih menjabat mereka. Tapi ada yang mau melakukan Lokesabel luar biasa. Harus dipahami, masa luar biasa ada pasalnya di ADART. Lokesabel luar biasa ada pasalnya di ADART. Apa? Itu yang ada. Jadi jangan karena nggak suka dengan orang lalu Lokesabel luar biasa. Nggak bisa begitu. Ketua pengurusnya masih utuh semuanya, masih baik-baik saja, tidak ada melakukan pelanggaran. Kita harus ingat kenapa Jawa Barat, Kalteng, Sumsel dan sebagainya dan yang lain-lain itu, kenapa akhirnya terwujud masa luar biasa? Karena tidak didengar, diwakili oleh Provinsi Banten, PHDI Provinsi Banten dan DKI, datang surat GKHN pertama waktu itu, tahun 2020, sudah lama sekali. Jadi di awal pergerakan untuk meminta pada WPT bertanggung jawab atas masalah ini, cabut pengayoman. Itu tidak dilakukan oleh segelintir orang ketua PHDI, dilakukan oleh 27 provinsi, 27 pengurus harian PHDI. Saya ingin Anda ingat semua ini, teman-teman, ingat 27 yang menginginkan cabut pengayoman, tidak dilakukan pencabutan itu. Bergulir terus pergerakan ini. Mengkristal, tapi sempat tercerai-berai dalam artian yang tidak negatif, tapi terpisah-pisah caranya, mengambil langkah MLB,
lalu mengambil langkah ada ke Mahasaba, ikut Mahasaba yang cacat hukum. Ini yang terjadi. Nah, sekarang kembali, mari kita bersama-sama, tujuan kita sama, kapal kita boleh beda, pelabuhan yang kita tuju sama, semeton-semeton, mau itu PhD MLB, mau itu semeton-semeton yang terkecewakan di Mahasaba 12, ada 17 PHDI waktu itu ya. Lalu kita sudah punya sekarang yang namanya Sabekerte, dukungan dari Pak Gubernur Bali ini 80% umat Hindunya, dengan tidak lagi menganggap adanya PHDI. Tidak bilang sih Pak Gubernur, tapi kita tahu, kita harus tahu juga bahwa tidak dianggap lagi keberadaannya, tidak lagi diundang dalam acara-acara resmi agama dan adat yang biasanya diundang. Ini adalah hal yang harus diperhatikan dan dipahami bersama. Jangan dengarkan orang sok bijak. Saya bukan orang sok bijak, saya ngasih Anda semua data dan fakta. Itu yang harus kita dengar. Jadi koran itu tidak bijak, koran itu fakta. Berita itu tidak bijak, berita itu fakta. Tapi yang kisi-kisi itu biasanya ada kepentingannya. Nah, itu. Lalu ada berita lagi tadi, tapi saya lihat baru dari AT News saja beritanya di sosial media, di internet saya cari, bahwa Ibu Dirjen Kemenag, gitu kan dia, menyalurkan bantuan sebesar 500 juta kepada PHDI pusat. Cukup kaget di satu sisi saya lihat. Jadi berita itu kemarin masih bisik-bisik, tadi saya sudah lihat muncul dari AT News tuh. Saya tahu yang pemiliknya AT News, saya tahu juga. Jadi Sampradaya, jadi pemiliknya Sampradaya. Pak Dr. Ketut Arnayu, teman saya, itu pemiliknya AT News, di sana ada beliau juga. Jadi saya jelas siapa yang saya bilang, siapa orangnya. Jadi beliau adalah Sai Babatulen, Pak Dr. Ketut Arnayu. Dulu adalah ketua PHDI Tangsel yang digantikan Pak Purnama Jaya. Oke. Jadi jelas, saya tegas saja yang begitu-begitu. Lalu hanya AT News ini memberitakan hal tersebut. Ibu Ratu, mohon jangan dibutakan Ibu PJS kita sebagai Dirjen Kemenag. Kalau sampai mengalirkan atau menyalurkan bantuan pemerintah kepada PHDI yang sedang digugat, AHU-nya juga belum ada, sama-sama MLB juga belum ada. Kenapa? Kami sudah mendapat konfirmasi dari Pak Dirjen AHU tidak akan dikeluarkan sampai adanya keputusan pengadilan. Jadi jangan sampai itu terjadi, karena akan menjadi kategori penyalahgunaan dana pemerintah. Nanti ke KPK urusannya, Bu. Ini yang harus dipahami. Beritanya di AT News saya hargai sekali tentunya, gitu kan ya. Baru satu itu ya, saya belum dapat dari koran yang lain. Jadi mungkin bocorannya hanya di antara mereka, tapi karena sudah ada di publik, di internet ada, gitu kan ya. Jadi adalah itu AT News itu memberitakan tentang Dirjen sudah menyalurkan dana kepada PHDI pusat 500 juta. Nah, ini warning yang sangat-sangat berat buat Ibu, karena jangan sampai nanti terseret ke dalam kasus korupsi jadinya nanti. Itu kami diskusi dengan orang-orang yang tahu tentang hal tersebut. Kalau itu dilakukan, itu arahnya ke korupsi. Bu, ampunan, jangan sampai ada hal yang sangat negatif atas kejadian-kejadian ini hanya karena ingin memberikan bantuan, atau karena baik, sebenarnya tujuannya mungkin baik, tunggu sampai keabsahan PHDI itu selesai untuk urusan bantuan. Kalau urusan menang kalahnya, gitu kan ya, menang kalahnya, saya yakin yang 17 PHDI kecewa kemarin, kalaupun menang nanti
WBT dan kawan-kawan nggak akan bergabung dengan itu. Kalau bergabung ya ada hal yang salah dalam kehidupan kita, dalam pemahaman kita terhadap agama. Ini good, karena ini bukan konstelasi politik. Jadi tadi ada semeton, saya summary lagi, ada pembentukan Dangkerte, dukungan gubernur sangat bagus. Sabukerte maksudnya. Dangkertenya adalah Ida Carinande atau Suksme. Selamat menjalankan tugas, saya WA beliau untuk menjalankan tugas niki, ucapan selamat. Harapan masyarakat adalah berikan kami pencerahan mana sulinggi yang benar, mana yang tidak perlu kami dur, sehingga plong buat kita sekarang, sehingga secepatnya kita akan punya bisame yang akan harusnya diikuti ratusan tahun ke depan agar Bali tetap, Dresde Bali tetap demikian. Jadi bila perlu harus dijadikan, bila perlu prasasti yang tidak bisa dihapus sama sekali, agar jangan diutak-atik lagi. Sudah pernah ada tapi dibengkokkan sedikit, sudah. Jadi bisa yayasan pun bisa menghasilkan sulinggit ini, hal-hal yang tidak benar terjadi. Oke, itu dulu dari saya untuk hari ini. Berikutnya akan ada lagi beritanya, sama simpan berapa. Sekarang istirahat dulu. Om Santi Santi Santi. Oh, my word, paling tangi.